dalam sosiologi itu menjadi salah satu kajian ya, kajian yang sejak barangkali yang paling menjadi klasik itu adalah kajian Talcott Parsons tentang kesehatan ya. Jadi memang sangat terkait sekali. Ya kayak orang disuruh pakai sederhana aja, suruh pakai masker demi kesehatan gitu kan butuh apa ya? Butuh pemikiran ya saya kira. Terjadi PSBB itu yang paling nampak ya, itu banyak orang harus di rumah ya. Baik di rumah itu yang disebut work from home ya. Mereka yang punya pekerjaan yang pekerjaannya bisa dikerjakan di rumah, itu kelas yang beruntung ya. Ada yang harus di rumah bukan untuk work from home, tetapi lebih karena ya pembatasan, bukan hanya pembatasan fisik gitu ya, tapi karena ada efek ya pada industrinya, pada di mana tempat dia bekerja, lalu dia harus berhenti, betul berhenti. Ya dalam tanda kutip dijanjikan nanti kalau sudah kondisi normal, lalu nanti akan dipanggil lagi. Tetapi setelah kemarin misalnya PSBB sudah berlalu, lalu kita masuk new normal itu sampai sekarang ya tidak dipanggil. Karena ada satu penelitian mahasiswa ya yang wawancara tangganya itu dia mengatakan ya kalau orang yang punya gaji tetap ya mereka yang kaya gitu bisa saja berkumpul di rumah, tetap di rumah gitu ya. Tapi orang seperti saya tidak mungkin kalau tidak berani, tidak punya uang gitu. Artinya kalau kita buat klasifikasi semacam itu. Sebenarnya potensinya banyak sekali ya dari berbagai aspek kehidupan gitu ya. Yang dapat menjadi bibit konflik utamanya misalnya ekonomi gitu ya, banyak yang tidak beruntung gitu ya, banyak yang merasa dirugikan, kemudian ada pembagian bantuan yang tidak semuanya dapat gitu loh, bahkan ada orang yang seharusnya tidak pantas menerima bantuan dapat bantuan, kemudian yang dapat bantuan pun merasa 600.000 untuk hidup. Barangkali itu kalau di desa-desa yang remote barangkali 600.000 menjadi tinggi, tapi bagi mereka yang hidup di kota-kota dari mulai kota kecil sampai kota besar, apalagi 600.000 kita membayangkan orang dengan uang 600.000 misalnya dia harus hidup di kota seperti Bandung, apalagi seperti Jakarta gitu ya. 600.000 buat apa gitu loh. Terus itu kebenaran itu bukan lagi kebenaran yang universal gitu, tapi kebenaran menurut logika berpikir saya. Nah khususnya begini, saya misalnya bekerja di pabrik sekarang ini tidak bisa bekerja, ya, atau bahkan saya diberhentikan, atau gaji saya menjadi 25%, tinggal 25%. Ya. Oleh sebab itu, kemudian saya tidak beroleh bantuan. Nah, hidup saya susah. Nah, saya merasa bahwa hidup saya susah itu bukan karena saya malas, bukan karena saya tidak bekerja, tapi karena pemerintah memberlakukan ini. Jadi kalau saya sekarang menjarah Alfamart atau Indomart, saya ajak teman-teman saya sekampung untuk menjarah Alfamart atau Indomart, menurut saya benar, saya butuh kok. Saya butuh hidup. Saya butuh hidup, saya tidak bisa beli sembako, saya jarang. Nah, terjadi hal-hal semacam itu. Mestinya seluruh masyarakat itu berpikir bersama dan lain sebagainya. Kayak beberapa waktu lalu, waktu pandemik itu, banyak orang memberikan atau berderma lah. Ya memang skalanya kecil lah ya. Karena yang seharusnya diderma banyak sekali, tapi yang dapat dijangkau hanya sedikit sekali. Ini itu yang maksud saya modal sosial kita yang tadi silaturahim sudah tidak bisa dilakukan itu diarahkan ke sana, sehingga misalnya kayak di kampung gini, mereka yang berkecukupan misalnya ya
dikumpulkan oleh Pak RW. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita? Nggak usah berbicara mengenai kabupaten, provinsi atau negara gitu ya. Kita sendiri juga harus berperan karena masyarakat tidak bisa selamanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah itu nyatanya cuma memberi kita 600.000, ora cukup gitu. Gimana caranya setiap ya mulai dari RW itu tadi, ya itu dipikirkan bersama. Saya tidak tahu ya, apakah itu wujudnya derma atau wujudnya kalau derma tidak akan panjang gitu. Harus ada kontinuitasnya. Saya tidak tahu seperti apa. Tetapi setidaknya masyarakat disiapkan sampai ke sana. Dua hal itulah saya pikir. Ada post-truth yang bisa menjadi ancaman kerusakan, lalu ada upaya penyadaran pada tiap masyarakat, kelompok masyarakat memikirkan nasibnya sendiri.